Oke teman-teman, kali ini langsung review ya Datsun Go-nya setelah dapat unit dari Bali. Jadi kilometernya masih 50.000 kilometer tahun 2014 ya kalau nggak salah. Dapat harga 73 juta. Kondisinya cukup oke sih, tanpa minus. Kalau untuk bagian mesin dan kaki-kaki so far hanya ada karat, tapi sudah aku repaint pakai Velox jadi mulus kembali. So far ya kondisinya seperti ini ya, orisinil semuanya. Ada minus di jok belakangnya nggak ada, jadi harus beli jok belakang. Untuk bantingan mirip Honda ya, tapi gimana ya, ini antara shock dan per sama-sama kencang, tapi lebih ke sedikit ke arah keras ya, mirip-mirip Ayla tapi pas bannya lagi dikerasin sih. Tapi kalau sama Ayla yang 1.2 lebih lembut Ayla 1.2. Ini mirip-mirip Kalia Sigra, tapi apa ya, tapi lebih kaku sedikit. Cuman kalau untuk handling so far cukup bagus ya, buat nikung-nikung enak dan stabil. Dalam artian tidak apa ya, tidak melayang ya. Jadi stabilnya dalam artian bodinya memang gerak-gerak, tapi dia menapak gitu di jalan. Dan RPM bawahnya ini responsif banget. Ini gigi 2, kita coba gas langsung nampol ya. Jadi RPM bawahnya itu jengat. Kita coba gas lagi. Tenaganya tuh padat di RPM bawah, lebih kencang dari Ayla 1.0 dan responsifnya lebih enak daripada Brio. Brio itu RPM atasnya memang kenceng tapi bawahnya kurang. Kalau ini bawahnya kenceng, atasnya standar. So far ya begini ya, visibilitasnya juga nggak ada masalah sama sekali. Dan ini minim fitur ya, jadi spionnya juga trondol, tapi ya harganya cuma segitu. Dan tahun 2014 yang dia 3 baris ya, cuman ini bilanya yang worry free ya. Kalau ini kemana-mana nggak akan takut ada masalah. So far AC nya juga seperti itu doang, cuman ada fan, sama AC nya itu juga tombolnya dummy ya, jadi nggak bisa diatur suhunya. Jadi agak aneh sih, jadi tombol AC nya tergabung sama fan, agak aneh juga sih. Dan ini kaki-kaki masih senyap banget ya, yang ada bunyi itu ban serepnya kocak. Jadi ini memang asli masih kaki-kaki ori, jadi memang masih bagus banget. Untuk setirnya juga agak besar ya setirnya ya, dan ini cukup ringan. Kalau menurut saya ringan banget malah, jadi agak ngeri dipakai. Ya mirip Brio sih, bisa nyetir pakai jempol, jadi ringan banget sih memang. Nah, 1 jempol bisa ya, khasnya LCGC di kala itu memang dibuat ringan-ringan semuanya. Untuk kecepatan cukup oke ya, 130 cukup enteng juga, dan dia nggak ada underpowernya karena tenaganya padat dari bawah, jadi asik-asik aja di bawah. Untuk suspensi cenderung keras tapi tidak jedak-jedak seperti Honda ya. Kalau Honda itu lembut di jalan mulus, tapi saat ada lubang tiba-tiba jedak gitu. Kalau ini tidak ada seperti itu, normal-normal saja, mirip-mirip Kalia Sigra gitu sih. Kalau sama Livina jauh banget teman-teman. Livina itu lubang digas makin enak, ini harus pelan-pelan. Terus apalagi ya, untuk visibilitas kurang lebih ya kayak gini. Terus tombol power Windowsnya juga independen gitu, nggak ada tombol master di sini, jadi agak ribet juga. Sama nggak power Windows ya yang belakang ya, masih putaran, tapi sudah door lock semuanya. Jadi kalau satu dikunci semuanya ikut kunci, tapi pakai kunci doang ya, nggak ada remote-nya, harus beli remote sendiri. Untuk bagian atas ya nggak ada apa-apa, cuman sun visor sama spion yang sudah floating, tapi nggak ada dynamic view. Terus kemudian untuk kebisingan saat hujan ya LCGC ya, seperti kaleng, dan nggak ada NV noise nya juga, nggak ada peredaman kiri kanan juga, jadi berisik. Tapi road noise nya malah nggak begitu parah sih ya, mungkin karena sudah berisik jadi road noise nya nggak begitu ini, tapi kayaknya memang nggak separah Honda gitu ya.
Ini yang versi pertama ya, jadi yang buka tutup pintunya itu masih seperti kaleng, bukan yang versi yang baru yang sudah lebih senyap. Ini masih gen pertama. Untuk keiritan, untuk keiritan ini cukup aneh ya. Jadi displaynya itu boros, tapi kenyataannya kayaknya irit. Karena ini sudah saya isi 100.000, cuman saya isi 100.000, tapi bensinnya nggak habis-habis ya. Ini sudah jalan berapa tadi ya, hampir 40 km. Dari 100.000 itu masih 3 bar terus, nggak berkurang sama sekali barnya. Kayaknya ini 115, 116an sih ya. Dibanding Brio lebih irit Brio ternyata ya. Mungkin karena ini apa ya, karena belum menggunakan teknologi variable valve ya, jadi cc-nya 1200 nya konstan. Tapi so far tetap irit dan sangat responsif, itu yang cukup impresif sih. Dan di kecepatan tinggi itu nggak melayang-layang gitu sih, itu yang gue suka. Cuman memang kesannya memang suspensinya memang stiff, jadi nggak sering naik turun gigi kayak pakai Brio ya. Ini cukup ditaruh gigi 3, buat nyelip-nyelip itu enak banget, meskipun AC nyala. Wih, bolong loh. Waduh, pecah itu anunya. Nah, kurang lebih kalau di jalan raya rasanya seperti ini ya. Cukup impresif ya untuk mobil 3 baris yang harganya 70 jutaan, yang irit, pajaknya murah, cuman 1,4 juta, dan worry free. Mau ke Surabaya, mau ke Bali itu nggak takut ada masalah daripada kita pakai Xenia 2005. Kalau aku lebih milih ini karena ini worry free. Worry free itu menurut saya salah satu parameter yang cukup penting ya, karena mogok di tengah jalan itu sangat nggak enak banget teman-teman. Dan kalau kita membelikan orang itu kayak ada rasa bersalah gitu kalau kita membeli mobil dan dia mogok di jalan gitu kan, kayak kasihan gitu. Untuk ergonomi memang tidak begitu ini ya, tapi ya nggak masalah sih ya, masih ada rasa nyamannya sih. Tapi ya setirnya kurang turun ke bawah dan kurang kecil kayaknya setirnya. Dan ini karena joknya nyambung ya, jadi bisa dikasih anak di tengah sini, tapi ya resiko masing-masing ya kalau ada apa-apa. Tapi bisa ditaruh anak di tengah sini. Apalagi ya, ya itu aja kali ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada pengalaman dari teman-teman yang pakai Datsun Go, bisa tulis di kolom komentar. So far aku cukup impresif ya untuk mobil LCGC, ternyata masih worth it, masih enak. Kalau menurut saya dulu yang pernah pakai Brio, mobil ini termasuk alternatif murah yang 3 baris sih, meskipun baris yang terakhir itu nggak bisa muat orang dewasa ya, jadi 5+2 sih. Kalau buat teman-teman yang pengen 3 baris agak proper, lebih baik Calya Sigra. Naikannya juga menurut saya sedikit lebih enak daripada ini. Kalau untuk mesinnya lebih responsif ini sedikit. Ini impresif banget sih menurutku mesinnya. RPM bawahnya galak, ganas, dan dia sudah throttle by wire ya, jadi saat kita lepas kopling di kemacetan itu mesinnya nggak stall, nggak mati kayak Livina. Jadi mesinnya ngegas sendiri kayak kita pakai Brio, seperti itu juga. Jadi cukup enak sih. Tuas giginya juga cukup presisi, terus kemudian remnya juga enak, koplingnya juga sangat ringan. Jadi mobil ini masuk sih untuk harian. Untuk wiper yang cuman 1 tangkai itu malah enak ya, karena sapuannya 1 kali sapu dan dia tidak ada buangan dari wiper yang sebelah kiri. Kalau wipernya 2 itu kan batang yang di kiri itu biasanya membuang air di kaca. Kalau ini karena cuman 1 kali sapuan, jadi nggak ada air yang dibuang dari batang sebelah kirinya. Jadi malah berfungsi bagus sih. Untuk lampunya penerangan saat malam hari standar ya, H4. Jadi ya bisa dimodif pakai backlight karena ini mobilnya
dagangan, jadi sementara nggak ku kasih bylet karena ini juga mobil mertua juga. Kecuali mertua pengen pakai ini lama, mungkin ku kasih bylet, dan saat nanti mau dijual dicabut lagi byletnya. Oh iya, ini sudah kubelikan head unit 9 inch ya. Jadi nanti kupasangkan di sini, kubuatkan kontennya sendiri. So far ini sudah ada speakernya ya, dan audionya juga cukup oke, cukup ngebass juga. Jadi ya bisa dikasih LCD 9 inch bisa, tapi nanti tombol AC sama hazardnya ketutup separuh semuanya. Tapi nggak apa-apa karena tombol AC itu nggak ada gunanya juga, jadi dia cuman putaran tengahnya doang yang kepake. Yang kanan itu dummy. Oke, vlognya cukup sampai di sini ya teman-teman. Jika teman-teman pengen nonton konten-konten lainnya, bisa klik di seluruh video saya. Ada Livina, ada Jess, Yaris, Ayla, dan lain-lain. Oke.